billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ulangi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu rasulillah Muhammad sama qail man, mari man yuridillahu bihi khairan yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Nama badu hadratil mukarramin, para bapak ibu guru, bu kepala sekolah, anak sekalian, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhoka, matlubi, dan keridoanmu yang kuharapkan. Aktini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta padamu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk pada bab yang ketiga, pasal yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidhi wasyariki wassabati alaihi. Di fasal ini nanti akan menjelaskan cara memilih ilmu yang harus dipelajari dan memilih guru, memilih teman, dan tetap tekun dalam menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yambaghi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali wa yuqaddima ilmat tauhidi wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu aziman bitarkil istidlali.
ila akhirih. Wayam bagi nek dimaknani seperti mudi pondok, wayam bagi lan prayoga lan saijo lan dan sebaiknya litolibil ilmi tumrape wong kang golek ilmu apa ayah taro ing yen to milih sapa talib mingkuli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu kang bagusi apa ilmu ing talib wa malan ilmu yaktaju kang butuh sapa talib ilai maring ilmu fi amri dinihi ing dalam perkarane agamane talib fil hali ing dalam ana ing donya sumamangka barang yaktaju kang butuh sapa ilai maring ilmu fil mali ing dalam akhirat. Nah, ini sistem model pesantren ya. Antum al-an apa? Santriyin santriatnya dikenalkan ya. Saya nanti yang mau ke pondok ya diteruskan. Dan seterusnya dari pembahasan ini sudah saya tulis kecil, langsung saja karena waktu. Setiap pelajar hendaknya memilih ilmu yang terbaik baginya dan yang dibutuhkannya pada masa sekarang dan masa yang akan datangnya. Jadi ilmu itu tema saya jelaskan napa niku apa-apa yang dijelaskan dalam bentuk-bentuk keterangan sehingga menjadi jelas apa yang dikehendaki. Yang lalu pernah saya contohkan tentang apa onde-onde dan apa keciput ya, itu ya. Perbedaannya untuk menjelaskan ilmu hampir sama, namun karena keterangannya berbeda juga akan mengandung makna yang berbeda pula. Nah, ini yang harus kita pilih adalah ilmu yang memang kita butuhkan. Kemudian ilmu itu nanti akan membawa kebahagiaan karena dinyatakan dalam syairnya ta'alam final ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Itu penting sekali. Oleh sebab itu kita harus memilih mana-mana yang harus kita pelajari. Namun Allah juga memberikan maziyah, memberikan kelebihan, memberikan bakat pada seseorang. Maka apabila dia seorang bakat penyanyi, belajar sebentar ya bisa menjadi apa? Penyanyi yang baik. Kalau enggak bakat ya enggak bisa apa enggak? Pales. Bakat pelukis, melukis dengan mudah juga akan menjadikan lukisan yang indah. Oleh sebab itu ya, ini yang harus kita pilih. Nanti Allah akan menyampaikan ya, wa kulik malu ala makanatikum in yamil. Kamu beramalah, kamu beraktivitaslah, kamu berkegiatan sebagaimana bakat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan diangkat derajatnya bagi mereka yang diberi ilmu oleh Allah. Ayatnya yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Bahasa diberi ilmu, Allah yang akan memberinya. Oleh sebab itu tidak langsung dari Allah, melalui perantara-perantara termasuk bapak ibu guru. Agar ilmu kamu tetap berada pada kamu, jangan lupakan pak guru dan bu guru yang telah memberikan ilmu kepada kamu lewat pendidikan formal atau non formal. Allahumma amin. Jadi berikut, hendaknya ia memprioritaskan ilmu tauhid dengan dasar dalil yang kuat agar mantap imannya. Jadi awal wajibin ala kulli mukallafin ayarifallahu bil itqani. Orang mukallaf yang wajib pertama kita adalah tentang apa? Tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala bil itqani, dengan yakin, dengan dalil-dalil yang diberikan oleh para ahli untuk menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
ada pencipta alam semesta, menciptakan kita, memberikan kita segalanya apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu harus senantiasa sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkurullaha katsira, ingatlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Namanya zikrud daim, zikir yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini ada dua macam, yaitu pertama az-zikru ala asma'i, zikir nyebut pada asma Allah, dan zikir ala maharimihi, ingat pada larangan Allah. Ini yang lebih hebat, lebih mantap kepada Allah ketika kita melihat larangan Allah lalu mampu menghindarkan. Itulah yang lebih bagus daripada menyebut tetapi tidak diamalkan. Nah, inilah ilmu tauhid. Nah, hindarnya perdebatan yang sengit, sehingga sesudah kepergian ulama-ulama besar, al-mujadalah, perbedaan, perdebatan hanya menyanyikan umur saja, dan sebagai tanda-tanda akan terjadinya: satu, ilmu fikih akan ditinggalkan; dua, saling membenci satu yang lain; dan tiga, hari kiamat akan segera tiba, dan sebagainya. Jadi zaman milenial ini banyak orang yang pinter mendadak tanpa sekolah pinter. Karena apa? Gurunya Mbah Google, ya. Mbah Google, lihat apapun Google akan terjawab. Nah, inilah yang berbahaya, ya. Itulah yang katakan berguru belajar tanpa guru adalah gurunya setan, sehingga akan membahayakan. Kenapa? Karena nanti akan al ilmu fisutur, ya. Al ilmu fisudur, ya. Al ilmu fisudur, la fisutur, ilmu dalam dada, bukan dalam lesan. Jadi kalau ngaji Mbah Google hanya pinter ngomong, ya, pinter ngomong saja, itu sangat berbahaya. Sebab itu harus melalui pak guru, bu guru. Bahkan nanti dalam memilih guru juga ada ketentuannya. Kemudian debat ini akan membahayakan, lebih-lebih mereka yang dibekali untuk ilmu debat ini akan membahayakan. Oleh sebab itu kamu tidak perlu banyak debat dalam hal keilmuan, utamanya ilmu agama, ya, ilmu agama. Ilmu terutama adalah ilmu fikih yang harus kita dalami, karena fikih adalah ilmu yang sangat mendetail terhadap apapun dibahas di dalam ilmu fikih. Kemudian memang sudah banyak ulama-ulama besar yang meninggal, sehingga sudah sulit kita akan memperoleh ilmu yang tinggi sebagaimana ulama-ulama yang dulu. Yaitu katakan tidak telaten, ya, ngaji tidak telaten, hanya apa? Lihat di Google saja. Inilah berbahaya sekali. Oleh sebab itu akan cepat datangnya hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari berbagai macam fitnah dunia, fitnah kemudian fitnah kubur, dan Allahumma amin. Nah, inilah cara-cara memilih ilmu. Maka sekali lagi, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Amin. Yang terakhir B, sekarang memilih guru dan musyawarah. Memilih guru dan musyawarah. Adapun memilih guru hendaknya satu, guru yang memang pandai, bisa mengajarkan apa yang akan dipelajari. Bahasa agamanya adalah yang lebih alim, ya, lebih alim. Kemudian yang kedua, guru yang lebih warok, menjaga diri dari berbagai macam yang dilarang oleh Allah, itu warok, ya, menjaga martabatnya. Yang ketiga, yang lebih dewasa, mandiri, ya, lebih dewasa dan mandiri. Yang ketiga, yang sanadnya jelas hingga ke atas dan sebagainya. Jadi begini, kalau khusus di dalam ilmu agama ya, agama Islam terutama, katakan ngaji ini memang kepada ya apa? Yang orang bisa ngaji, ya, alim, kemudian juga jelas. Artinya sanadnya, katakan Pak Yai itu, Ustadz itu dulu sekolahnya di mana, mondoknya di mana, gurunya siapa, ini namanya sanad.
ya sanad. Sehingga nantinya ilmu itu akan murasyihah, akan tumancep ing jeroning ati. Ya, itu yang saya tadi adalah ilmu fisudur, ilmu di dalam dada, la fisudur, tidak dalam lisan. Inilah cara memilih guru lah. Sekarang kalau di sekolah seperti ini kan sulit ya. Gurunya kan semua baik, semua baik. Namun kadang-kadang kalau di luar sekolah agama sering terjadi, bahkan di daerah Rogo Jambi dulu ada murid itu gelut karo guru nih. Murid gelut karo guru nih di Rogo Jambi dulu ada. Kenapa? Karena rebutan pacar. Lain namanya belum dewasa, gurunya belum dewasa, masuk guru rebutan pacar karo muridnya. Terjadi nih di sekolah umum di Rogo Jambi beberapa tahun yang lalu. Bahkan juga ada guru guru cegat muridnya di tengah jalan, ya. Lah ini kira-kira apa itu yang salah? Apa pada gurunya, pada anaknya? Padahal keduanya tidak punya ilmu yang manfaat kan ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi sekolah agama apa itu MI, sanawiyah, aliyah, insya Allah tidak terjadi. Kenapa? Ditanamkan pada ilmu akhlakul karimah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang paling akhir, kamu jangan lupakan kepada jasa-jasa Pak Guru, Ibu Guru yang mengajar kamu mulai dari TK sampai seterusnya. Kenapa? Karena beliau itulah yang akan memberikan ilmu kepada kamu. Perantara Pak Guru dan Bu Guru itu adalah akan kamu menjadi orang yang berilmu. Itulah yang akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ilustrasi. Sebentar. Contoh ya, saya ulangi. Contoh untuk memilih guru tadi, Imam Abu Hanifah memilih gurunya yaitu Imam Hamad bin Sulaiman. Jadi Abu Hanifah salah seorang mazhab 4 ya, Imam Abu Hanifah ini memilih guru dari sekian ratus guru-guru yang alim. Beliau adalah memilih, diantara adalah Imam Hamad bin Sulaiman. Beliau adalah lebih tua, lebih birai, ya, lebih segalanya, sehingga beliau berguru kepada Imam Hamad Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kemudian beliau pernah berkata, seorang pelajar harus suka bermusyawarah dalam segala hal. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk selalu bermusyawarah. Rasulullah Muhammad SAW selalu bermusyawarah hingga masalah-masalah keluarga atau rumah tangga. Jadi musyawarah sangat penting. Bahkan Rasulullah pun yang sudah adalah Sayyidul Anbiya al-Mursalin itu pun masih musyawarah kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan pada para istrinya pun masih bermusyawarah. Padahal Rasulullah adalah dituntun oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pun masih perlu musyawarah. Oleh sebab itu kita juga, kenapa kita musyawarah? Karena manusia itu la yastatil insanu ayya'isha munfaridan. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Ya. Akan makan butuh orang lain, ya. Tertawa pun masih butuh orang lain, ya. Lek guyu dhewe ya kan. Guyu dhewe berarti apa? Beras apa ketannya? Ya, beras apa? Kabarnya? Waras ketan. Itu kalau tertawa itu masih butuh orang lain. Apalagi kita hidup, ya. Hidup perlu beberapa hal. Oleh sebab itu perlu orang lain. Tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri. Untuk menekan titik bersamaan adalah harus bermusyawarah. Inilah yang dipentingkan dalam musyawarah. Maka di sini ada beberapa pendapat ya tentang musyawarah. Di antaranya adalah Sayyidina Ali. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada ruginya orang bermusyawarah dan tidak ada kelirunya orang yang bersolat istikharah. Ini kata Nabi, kata Sayyidina. Lalu Sayyidina Ali membagi orang ini menjadi tiga kelompok. Yang pertama rojulun kamilun, seseorang yang sempurna. Yang kedua nisfu rojulin, yang kedua setengah.
Piye nek manusia setengah ini? Pernah dengar kamu? Oh kamu setengah gitu. Berapa tidak genep ya? Nah, kemudian yang ketiga la syai'a, kosong belum. Jadi manusia utuh, manusia setengah, manusia kosong. Ini kata Rasul, kata Sayyidina Ali. Yang dimaksud adalah orang yang utuh adalah orang yang punya pendapat, mau bermusyawarah, punya pendapat, tahu musyawarah, maka pendapat nanti akan dipadukan dengan pendapat yang lain menjadi satu bersama untuk dilakukan. Inilah yang terbaik. Yang kedua setengah, piung setengah ini ya. Artinya dia yang tidak punya pendapat tapi mau musyawarah, nggak punya pendapat tapi musyawarah. Akhirnya apa? Musyawarah dilaksanakan. Ini kan dikatakan Sayyidina Ali orang setengah. Yang ketiga la syai'an, kosong belum ya, kosong itu di gambarnya itu ya, di gambar itu ada gambar itu 1, 2 dan 3. Itu nomor 3 Bang. Apa gambarnya nomor 3 itu? Seorang cewek ya duduk di atas kursi jika ya, jadi nggak punya pendapat juga tidak mau musyawarah, apa menjadi hidup sendiri, semuanya sendiri. Itulah yang salah saya. Oleh sebab itu kita hendaknya apa? Suka bermusyawarah dalam apapun, lebih-lebih musyawarah menentukan untuk apa yang akan. Yang kedua ada Al-Hakim. Al-Hakim ini menyampaikan bahwa ketika kamu akan ngaji, akan mondok, akan sekolah, dimusyawarahkan dengan matang dengan orang tuanya, bapaknya, ibunya dan kamu sendiri. Dipikirkan matang-matang, jangan sampai keliru pilih ya, nanti akan menjadi salah masuk. Oleh sebab itu apabila sudah memilih guru kemudian kok suatu ketika tidak cocok dan pergi pindah, ini dinyatakan laisa barokah, tidak akan barokah ilmunya ya. Jadi sekolah pindah-pindah itu tidak barokah. Milih sanawiyah sampai selesai ya, itu diantaranya kata Al-Hakim tentang musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Ja'far Shadiq ya, Syekh Ja'far Shadiq. Beliau mengatakan ya, Ja'far Shadiq sawir fi Amerika ma'alladzina yakhshawna. Kata Ja'far Shadiq, musyawarahkan semua perkaramu, terutama musyawarah dengan orang yang baik ya, orang-orang yang baik, dinyatakan yakhshanillah. Nah inilah beberapa pendapat tentang musyawarah. Maka kamu semuanya sekarang dan seterusnya sukalah bermusyawarah, namun bukan jidal, bukan bantah-bantahan ya, bukan bantah. Jadi musyawarah mungkin pendapatnya dikuatkan dengan berbagai macam alasan, nanti akan mencapai sepakat. Jangan berada sepakat itulah yang harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh menggunakan pendapatnya sendiri. Dengan demikian insya Allah karena akan menjadi orang yang baik bagi dirinya dan pihak lain, dan nantinya akan dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yarhamni ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tangan, amin, tangan, amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا.